Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rizanda, NPM 21150619098 dari kelas PSTIA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai materi pertemuan 7. Selamat menonton. Pertama, logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Bahkan logika adalah fondasi dasar algoritma dan pemrograman. Ada contohnya. Di sini jika Anda mahasiswa geofisika, maka Anda tidak sulit belajar geografis. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa geofisika. Tetapi Anda sulit belajar geografis dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa geofisika. Apakah penarikan kesimpulan dari argumen di atas valid? Alat bantu untuk memahami argumen tersebut adalah logika. Itu yang kita sebut logika. Nah, ini ada contoh logika. Jika X lebih dari Y, maka variabel X sama dengan variabel sama dengan X dan X sama dengan variabel Y. Dan Y sama dengan tem, variabel tem. Selanjutnya ada proposisi. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat, pernyataan, atau statements. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan proposisi. Proposisi sendiri artinya adalah maknanya adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contohnya, sekarang tahun 2022 dan 99 kurang dari 5. Yang tahun 2022-nya benar, tetapi 99 kurang dari 5-nya salah. Jadi yang benar yang tahun 2022. Apakah itu sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Dan apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya salah, karena di situ pakai dan, bukan atau. Di sini ada bentuk-bentuk proposisi. Proposisi dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Pertama, proposisi atomik, kedua majemuk, ketiga implikasi, dan keempat biimplikasi. Proposisi atomik. 1. Proposisi atomik. Proposisi tunggal. Jadi proposisi atomik itu adalah proposisi tunggal. Contohnya Teknik Informatika Unila dibuka tahun 2014. Kedua, ada proposisi majemuk. Misalkan P dan Q adalah proposisi atomik. Ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama konjungsi. P dan Q. Notasinya P tanda ke atas Q. Disjungsi. P atau Q. Lalu ketiga ada ingkaran dari P. Berarti notasi ininya tidak P. Dan disjungsi eksklusif P atau Q tapi bukan keduanya. Selanjutnya ada logika proposisional dan tabel kebenaran. Ini adalah pertemuan kedua. Jadi kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Proposisinya dengan nilai benar. Suatu proposisi tidak boleh digantikan dengan proposisi lain yang artinya sama. Contohnya, Badu tidak lapar dan Badu kenyang. Itu kan sama aja ya. Jadinya nggak boleh diganti dengan yang maknanya sama gitu. Logika proposisional. Logika adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis. Dari proposisi-proposisi disebut logika proposisional. Dalam logika, tidak disyaratkan adanya korelasi arti di antara kedua kalimat penyusunnya. Penekanan lebih ditujukan pada bentuk atau susunan kalimat, bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari atau semantik. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Ini materi pertemuan 3. Jadi suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Jadi itu artinya tabel kebenaran. Contohnya di sini ada perangkai logikanya tidak atau bukan not, lambangnya itu dan lambangnya yang itu, atau ada lambangnya jika, maka, jika, dan hanya jika. Pertama, negasi. Di sini ada dua pernyataan lah, A sama ingkaran A.
Misalkan yang A-nya true, maka ingkarannya false. Dan misalkan yang A-nya false, maka ingkarannya true. Contohnya Badu pandai. Ingkarannya Badu tidak pandai atau Badu bodoh gitu. Kedua, konjungsi. Konjungsi menggunakan perangkai logika dan atau N. Notasinya adalah lambang ke atas kayak A gitu. Jadi misalkan si A-nya true, B-nya true, maka gabungannya A dan B-nya itu true. Tapi kalau misalkan A-nya false, B-nya true, maka karena ini dan, kan berarti keduanya harus benar ya. Kalau cuma satu yang benar berarti hasil gabungannya nanti salah gitu, false. Ketiga ada disjungsi. Di sini disjungsi itu kata hubungnya atau ya. Jadi cuman butuh salah satu aja bernilai benar gitu. Misalkan A-nya true, B-nya true, misalkan A-nya false, B-nya true, maka A atau B-nya ya true. Kenapa? Karena si salah satunya udah true nih. Jadinya udah sesuai lah. Keempat ada implikasi. Nah, kalau implikasi ini menggunakan kata hubung jika, maka. Misalkan A adalah true, B-nya false, maka A-nya jika makanya false. Kenapa gitu? Karena harusnya kalau misalkan A-nya true, B-nya juga harusnya true biar hasilnya bisa true. Tapi kayak contoh yang di baris keempatnya itu, misalkan A-nya false, B-nya false. Jika false maka false itu benar, hasilnya jadinya true. Tuh. Kelima ada ekuivalensi. Jadi di sini ekuivalensi atau biimplikasi merupakan kalimat bersyarat ganda. Simbol implikasi yaitu tanda yang itu ya. Jadi misalkan contohnya nih, yang A-nya Badu hidup bahagia, true. B-nya Badu kaya raya, dan implikasi B, Badu hidup bahagia jika dan hanya jika ia kaya raya. Misalkan A-nya nih false tadi. B-nya true. A-nya apa tadi? Badu hidup bahagia. Salah dia. Badu tidak hidup bahagia. Dan hanya jika Badu kaya raya. Kenapa false implikasinya? Karena si Badunya tidak hidup bahagia. Kalau misalkan dia hidup bahagia, maka dia bakal pas diimplikasiin bakal hasilnya true gitu. Tapi dia kan jadinya false. Selanjutnya ada implikasi. Ini materi pertemuan keempat ya. Masih sama nih, masih pertemuan 3. Jadi di implikasi ini disebut juga proposisi bersyarat. Bentuk proposisinya jika P maka Q. P disebut hipotesis, anteseden, premis atau kondisi, sedangkan Q disebut konklusi. Contoh-contoh implikasi, misalkan jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jika Anda tidak berdaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Itu contoh-contohnya. Ini ada tabel kebenaran implikasi. P-nya true, Q-nya false, maka P implikasi Q false. P-nya false, Q-nya true, maka P implikasinya true. Selanjutnya ada varian proposisi bersyarat. Converse ini, ada kebalikan. Jadi misalkan kebalikan itu kayak Q, kalau Q kebalikannya kan P gitu. Inverse, lingkaran P, maka kebalikannya lingkaran Q. Kontraposisi juga lingkaran Q, maka kebalikannya lingkaran P. Ini contohnya ya. Contohnya ada tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari, ini nanti. Diimplikasi, gitu. Bentuk proposisi P jika dan hanya jika Q. Notasinya P, tanda panah kiri kanan Q. Contohnya di sini udah ada ya. Nah, misalkan P-nya true, Q-nya false, P implikasinya false, P implikasinya false, dan Q implikasi P true, dan P implikasi Q digabung dan Q implikasi P itu hasilnya jadi false. Jadi dengan kata lain, pernyataan P jika dan hanya jika Q dapat dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Itu cara membacanya.
Selanjutnya ada argumen, materi pertemuan kelima. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2, dan seterusnya sampai Pn. N itu tidak terbatas. Dalam hal ini P1, P2, dan seterusnya disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Sering ditulis dalam bentuk P1, P2, P selanjutnya lebih dari Q. Konklusi biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Contoh sebuah argumen nih. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Dan selanjutnya juga ada argumen tuh ada yang sahih atau valid dan palsu atau invalid. Aksioma, teorema, lemma, korolari. Materi pertemuan ke-5. Ini. Masih kelima. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contoh-contoh aksioma. Untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Itu kayak hukum komutatif penjumlahan. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan untuk pembuktian teorema lain. Dan korolari, teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Validitas argumen. Argumen valid jika implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Jadi misalkan P1 dan P2 dan P3 lebih dari K. Ada. Jadi untuk pembuktian tabel kebenaran tuh cara pertama ada argumen yang ada diubah menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut, yaitu dengan cara mengkonjungsikan premis-premis kemudian hasilnya diimplikasikan dengan konklusi. Contohnya P atau Q, lingkaran P, maka hasilnya bakaran Q. Kemudian cara kedua ada pembuktian dengan aturan penarikan kesimpulan. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, kita menggunakan bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid. Dapat juga dipadukan dengan beberapa pernyataan yang ekuivalen atau aturan penukaran. Bentuk-bentuk argumen yang valid contohnya ada modus ponens, modus tollens, simplifikasi, konjungsi, silogisme, hipotesis, dan lain-lain. Selanjutnya, materi pertemuan 6, tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi mempunyai persyaratan jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel proposisionalnya yang ada bernilai benar. Jadi tautologi itu adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Contohnya A atau B. Selanjutnya ada ekuivalen logis, yaitu suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila pertama ekspresi logikanya adalah tautologis, kedua ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan ketiga ekspresi logikanya adalah kontingen. Tetapi urutan T dan false-nya, urutan true dan false-nya berada pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Jadi contohnya itu ada komutatif. Pada perangkai konjungsi, variabel kedua proposisional dapat saling berganti tempat tanpa merubah nilai kebenarannya. Jadi kalau A dan B sama aja kayak B dan A, itu komutatif. Kalau asosiatif, apabila tanda kurung suatu ekspresi logika bisa dipindahkan dan tidak merubah nilai kebenarannya, maka disebut asosiatif. Contohnya A dan B
dan C sama aja kayak A dan dalam kurung B dan C tuh. Jadi sama aja hasilnya. Selanjutnya ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Jadi kayak perangkai tanda pada kanan dan tanda kiri kanan dapat diganti dengan perangkai dasar kayak tanda ke atas, tanda ke bawah, dan lingkaran gitu. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan, perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Sebentar. Konsistensi. Selanjutnya konsistensi itu adalah koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Selanjutnya ada pertemuan 7 yang terakhir, tableau semantik ya. Jadi apa itu tableau semantik? Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Tableau semantik himpunan ekspresi logika. Apakah himpunan dari 4 sebuah ekspresi logika berikut bersama-sama mutually konsisten? Jadi langkah pertama untuk menjawab ini tuh tulisin aja dulu semua ekspresi logika yang ada di soal tersebut gitu. Lingkaran A atau B, lingkaran B dan lingkaran C implikasi D, dan lingkaran A atau D gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya, dan untuk beberapa contoh soal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan satu ini yang tentang mengenai konsep logika sendiri, berikut adalah contoh soalnya. Jadi di sini ada saya mahasiswa Teknik Geofisika di Universitas Indonesia. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini adalah sebuah pernyataan karena tidak ada tanda tanya, ataupun ini adalah sebuah pernyataan gitu. Dan apakah ini sebuah proposisi? Ya, ini adalah sebuah proposisi karena ada pernyataan ini memiliki nilai benar ataupun salah. Jadi tidak keduanya gitu. Dan apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilai kebenarannya adalah true nilai kebenarannya. Kemudian ini merupakan pembahasan buktikan hukum involusi benar. Yang pertama, kita membuat tabel kebenaran. Karena variabelnya hanya ada P, maka kita membuatnya hanya seperti ini. Hanya ada nilai true dan false. Selanjutnya kita buat negasi P, karena di soal diminta negasi P. Negasi P maka kebalikan dari nilai true yaitu false, dan false kebalikannya yaitu true. Kemudian negasi dari negasi P. Negasi dari negasi P merupakan P, ini true dan yang ini false. Maka dari itu hukum involusinya dinyatakan benar karena nilainya sama
yaitu negasi dari negasi P merupakan nilai P. Maka hasilnya akan true dan true. Selanjutnya ada contoh soal untuk pertemuan 3 dengan 2 premis. Premis yang pertama, saya ingin pergi ke Lampung atau Jakarta. Ini adalah proposisi bentuk disjungsi. Selanjutnya, premis yang kedua adalah saya tidak pergi ke Lampung, dan kesimpulannya saya pergi ke Jakarta. Sekarang mari kita misalkan saya ingin pergi ke Lampung sebagai P dan saya pergi ke Jakarta sebagai Q. Maka ekspresi logika dari premis-premis di atas, yang premis pertama P or Q, yang kedua negasi P, dan yang ketiga Q. Pada tabel kebenaran ini, karena 2 variabel, maka bentuknya ada 4 baris. 2 baris pertama di P bernilai true, kemudian 2 baris terakhir bernilai false. Kemudian pada variabel Q, baris pertama bernilai true, baris kedua bernilai false, baris ketiga true, baris terakhir false. Negasi P merupakan bentuk kebalikan dari nilai di variabel P. Maka baris pertama bernilai false, baris pertama yang kedua false, dan baris ketiga dan keempat true. Kemudian pada bentuk P or Q, karena itu merupakan disjungsi, dia hanya memerlukan 1 buah nilai true, maka hasilnya akan true. Baris pertama P or Q itu true or true, maka hasilnya akan true. True or false maka hasilnya akan true. False or true maka hasilnya akan true. Dan false terakhir false atau false maka hasilnya akan false. Kemudian ada P or Q and negasi P. Karena ini merupakan bentuk konjungsi, maka untuk menghasilkan nilai true dia memerlukan 2 buah nilai true atau semua variabelnya itu bernilai true. Pada baris pertama ini tidak memenuhi karena false and true, maka hasilnya akan false. Kemudian false and true lagi akan false. Pada baris ketiga true and true, maka hasilnya true. Kemudian pada baris terakhir hasilnya akan false karena true and false. Untuk menarik sebuah kesimpulan dengan bentuk valid, maka tadi yang premis 1 dan premis 2 sudah dikonjungsikan, maka dia diimplikasikan ke konklusi. Kita lihat pada tabel yang P or Q and negasi P menjadi Q. False ketemu dengan true, maka hasilnya akan true. False ketemu dengan false, maka hasilnya akan true juga. True bertemu dengan true, maka hasilnya akan true. False bertemu false, hasilnya akan true. Dapat dilihat bentuk kesimpulannya merupakan Selanjutnya ada pembahasan mengenai argumen valid tetapi menggunakan bentuk argumen yang telah ditetapkan. Terdapat ada 2 premis dan 1 kesimpulan. Premis yang pertama yaitu dompetku terjatuh atau tertinggal di rumah. Dan selanjutnya premis kedua, dompetku tidak ada di rumah, dan kesimpulannya dompetku terjatuh. Maka kita misalkan P sebagai dompetku terjatuh, dan Q sebagai dompetku tertinggal di rumah. Maka bentuk ekspresi logikanya dari pernyataan di atas itu adalah yang pertama P or Q.
Karena premis keduanya dompetku tidak ada di rumah, maka dia negasi key. Konklusinya yang terakhir adalah P atau dompetku terjatuh. Pernyataan ini valid. Argumen tersebut ini valid karena ia merupakan bentuk silogisme disjungtif. Selanjutnya diberikan sebuah pernyataan P or R, maka Q. Tentukanlah bentuk tersebut termasuk kontingensi atau tautologi atau kontradiksi. Mari kita tentukan. Karena ini adalah 3 variabel, maka ada 8 baris ke bawah. Dan untuk membuat tabelnya itu pada variabel P terdapat 4 baris true berturut-turut, selanjutnya 4 baris false berturut-turut. Kemudian pada variabel Q, 2 variabel T, lalu 2 nilai false, lalu 2 nilai true, dan 2 nilai false. Kemudian pada variabel R, maka dia true false, true false, true false, true false. Karena P or R ini termasuk disjungsi, yaitu perangkai atau, maka dia membutuhkan satu nilai true untuk mendapatkan hasil true. Di sini true, true or true, maka hasilnya true. True or false, maka hasilnya akan true. True or true, maka hasilnya true. True or false, maka hasilnya true. False or true, maka hasilnya akan true. False or false, maka hasilnya false karena tidak memiliki nilai true. False or true, maka hasilnya akan true. Dan false or false, maka hasilnya false. Selanjutnya P or R, maka Q. Langsung saja true bertemu dengan true, maka hasilnya akan true. True bertemu dengan true, maka hasilnya akan true. Selanjutnya true bertemu dengan false. Nah, hasilnya pada kali ini akan bernilai false karena pada implikasi apabila true bertemu false, maka dia hasilnya akan false. Selanjutnya ini juga akan bernilai false. Kemudian yang ini true. Nah, tetapi jika false bertemu dengan true, maka hasilnya akan true, tidak false. Tetapi jika true bertemu dengan false, maka hasilnya akan false. Dan apabila false bertemu dengan false, maka hasilnya akan true. Bentuk ini termasuk ke dalam kontingensi karena terdapat nilai true dan nilai false dalam kesimpulannya. Maka dapat dikatakan bentuk ini kontingensi. Kemudian kita akan membahas operasi penyederhanaan. Terdapat sebuah pernyataan negasi, yaitu dari A or negasi A. Langsung saja kita buat menggunakan yang pertama, menggunakan hukum De Morgan, menjadi A N negasi A. Ini menggunakan De Morgan. Selanjutnya, karena ini ada double negasi, maka kita menggunakan hukum double negasi, menjadi negasi A N A. Ini menggunakan double negasi. Nah, hasil dari ini akan bernilai 0 atau kontradiksi. Karena apa? Karena negasi A dikonjungsikan dengan A, maka hasilnya akan 0 atau kontradiksi. Jika hasilnya 1, maka hasilnya disebut tautologi. Sekian, terima kasih. Kemudian yang terakhir, pembahasan mengenai soal tableau semantik. Pada soal kali ini terdapat 3 premis
Yang pertama A or negasi B, yang kedua A N negasi C, dan yang ketiga ada C menjadi A. Langsung saja. Yang di sini negasi C dan si A menggunakan aturan 3 pada baris nomor 3. Kemudian ini menjadi A, ini A menggunakan aturan 1 pada baris 2. Selanjutnya itu ini menjadi negasi C, di sini negasi C. Lalu di sini A, di sini negasi B menggunakan aturan 2 pada 1. Karena di sini terbuka dan di sini terbuka, maka argumen ini dikatakan konsisten. Akan tetapi kesimpulannya argumen ini menjadi tidak valid karena menggunakan aturan strategi pembalikan. Maka dari itu argumen ini dinyatakan tidak valid.